Campur sate. Ini waktu keluarnya bukan. Ini keluarnya sundel bolong. Ya. Kalau kuntilanak itu lagunya gini. Tak lelo, lelo, lelo itu. Wis turu. Nah gitu lagunya. Tapi apakah betul ini lagu untuk memanggil sundel bolong, memanggil kuntilanak? Anak saya itu ya kemarin sore tanya, Pak E, kalau panggil saya kan kalau panggil ibunya itu mama, jadi Pak E sama mama itu sekali 14. Iya, ya itu tanya, kok bisa ya kalau dengerin ini orang-orang tuh ngeri lagu-lagu tadi itu. Apa betul ini hubungannya dengan alam-alam gaib? Ini yang tanya anak saya yang bungsu, itu sarjana psikologi, bayangkan. Anaknya gitu. Akhirnya saya bilang ini, yuk sini duduk, saya jelaskan. Oh ternyata begitu ya. Nah, termasuk materi kita pada malam ini yang akan disampaikan abdi Tuhan, ya, bahasa Arabnya itu Abdullah, ya. Abdiel itu untuk bahasa Ibrani-nya Abdiel. Dia juga akan ada kekeliruan apa di dalam mindset kita. Kadang-kadang mindset kita itu dibangun dengan pemahaman yang keliru. Nah, sekarang adalah soal haram halal, makanya terus judulnya adalah babi riwayatmu dulu. Ya. Nah, kita akan mendengarkan paparan uraian dari Pak Bambang mulai dari A sampai Z. Maksudnya gimana? Saya harus melek. Iya, bukan alatnya yang keliru, tangan saya agak jahil. Baik, silakan yang kita kasihi, yang kita hormati Bapak Bambang Nurseno untuk mulai menjelaskan apa, dan nanti kita akan berdialog ya supaya ada dua arah. Silakan Bapak. Ya. Sore hari ini tema kita babi riwayat dulu. Kalau 2 bulan yang lalu itu tema kita dibegal butuh cakil. Nah, namanya ini juga ngaji ya, ngaji itu kan sebetulnya berasal dari bahasa Jawa kuno. Bukan kajian, kalau kajian itu bahasa Melayu. Ngaji itu berasal dari kata aji. Aji itu artinya berharga, tapi juga aji itu artinya raja. Nah, kapan kata ngaji itu dipakai pertama kali dalam rentangan budaya yang panjang sejarah Nusantara? Kata itu dipakai pertama kali di kesusastraan Jawa kuno. Itu pada masa kerajaan Dyah Balitung. Kebetulan itu adalah sastra Buddhis, agama Buddha. Judulnya adalah Sang Yang Kamahayanikan. Itu buku pedoman semedi. Di sana ada ungkapan ngaji tarka, artinya mempelajari dengan serius sesuatu yang diajeni, yang berharga, tentang tarka. Tarka itu tata cara semedi Buddha. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit mulai ada guru pengajian. Nah, guru pengajian ini mereka-mereka yang mengajarkan sastra. Jadi sastra itu artinya bisa agama, bisa hukum, misalnya Manawa Dharma Sastra.
Jadi peraturan hukum dari Manu. Kata Manu itu yang menjadi asal usul kata manusia. Itu dari agama Hindu. Jadi Sang Hyang Widi menciptakan manusia pertama laki-laki, itu namanya Sang Hyang Manu. Istrinya itu namanya Syatarupa. Lalu jadi manusia. Ketika kemudian Islam masuk, Kristen masuk, bahasa Indonesia juga banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta. Maka misalnya orang menerjemahkan Injil, ya, Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, et in terra pacum minibus, dan di bumi bagi hominibus manusia yang berkenan kepadanya, tunai voluntatis. Ketika Islam masuk, kemudian Quran, ya ayyuhan nas, diterjemahkan wahai manusia. Jadi sebetulnya bahasa itu saling meminjam. Tidak ada bahasa asli Islam, bahasa asli Kristen, itu tidak ada. Tapi kita di Indonesia sering bertengkar karena politik bahasa. Bahasa kita ini kita warisi dari pemakai sebelumnya, yang agamanya tentu berbeda dengan agama kita. Tapi hari ini kita mau belajar, mau ngaji Rasa Sejati. Itu judul dari karya seorang kiai Kristen Jawa, namanya Kiai Paulus Tosari. Dan tentu orang DKJW sangat paham, gereja-gereja Jawa Timur sangat paham karena berkaitan dengan semacam sistematik teologi yang ditulis dalam bentuk tembang mocopat. Nah, tapi sayangnya orang-orang Kristen yang tidak lain anggota gereja Kristen Jawi Wetan biasanya ora-roh biasanya. Padahal itu adalah warisan sejarah yang luar biasa. Kalau saudara-saudara Muslim itu punya warisan adiluhung dari Sunan Kalijogo, dari Sunan Tembayat, dari Sunan yang lain, kita juga punya. Kalau Kristen itu ada, kalau Islam itu ada piwulangnya para wali Songo misalnya. Orang Kristen sekalipun dia tinggal di Jawa hanya punya wali murid. Karena apa? Kita tidak setia dengan warisan sejarah kita. Maka seanalog dengan firman dari Bung Karno. Loh, kok firman Bung Karno? Memang firman itu tidak hanya berlaku bagi Tuhan, tapi berlaku bagi raja. Karena firman itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Persia yang diambil oleh bahasa Indonesia. Maka dulu kalau belajar KUHP, firman Ratu Belanda. Maka saya tidak berlebihan kalau saya katakan firmannya Bung Karno. Kalau mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau mau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Mari kita menjadi orang Hindu, Kristen, Islam yang Nusantara. Nah, dalam konteks kenusantaraan kita itulah maka kita jangan tercabut dari akar budaya kita. Nah, sekarang kembali ke sejarah babi. Babi itu bahasa Sanskertanya sukara. Kalau masakan serba babi itu adalah sarwam sukaram. Semua serba babi. Babi guling, babi kecap, babi rica, salah masak aja enak, apalagi masaknya benar. Bagi yang memakannya. Kan tidak seharusnya orang berkomentar itu makan kan? Nah, ketika terjadinya peralihan kekuasaan politik maupun kekuasaan yang berkaitan dengan perbedaan agama, biasanya sejarah Nusantara itu mengenal yang dinamakan goro-goro. Kenapa goro-goro? Goro-goro itu kalau bahasa saintifiknya itu terganggunya keseimbangan kosmik, keseimbangan alam semesta. Maka soal babi ini juga ada tembangnya itu dari babat tanah Jowo. Kenapa itu ditembangkan ya? Karena itu penting ya. Di mana pentingnya saudara-saudara? Saya akan tunjukkan salah satu pupuh dari
Joyoboyo bukan Joyoboyo, dari Bapak Tanah Jawa, tapi tidak saya bawa bukunya ya karena tebal sekali, dan juga hurufnya itu huruf lama sekali yang kalau dibaca pada waktu malam itu, apalagi lingsir wengi, ini tidak kelihatan cetakannya kayak begini. Ini huruf Jawa, Jawa kuno bukan Jawa baru, Jawa zaman Majapahit. Lalu bukan Honocoroko, Hanacaraka. Kalau Honocoroko itu zaman Mataram Islam, zamannya Sultan Agung. Tapi kalau zaman Majapahit itu Hanacaraka. Kalau saudara-saudara tahu Majapahit yang sekarang masih bertahan itu ada di Bali, dan sebagian itu ada di Banyumas. Makanya kalau Anda pergi itu golongannya Pak Jun, Musafa itu kan satu republik itu, Republik Napak itu. Ora ana sego sing ana segan, ya kan? Semua itu. Bahasa Jawa kuno itu Bapak Ibu, saya contohkan misalnya Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila bukan Poncosila. Pancasila ya gegen den teteki hayu lupa. Pancasila hendaknya dipegang teguh, jangan sampai dilupakan. Ini ada di negara Kertagama. Roenika datu winwus warabida wiswa beniki ring apan kena parwanusen mangkang jinatwa lawan siwa tatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangroa. Berapa banyak di antara saudara yang hadir di sini tahu artinya? Anda tanya orang Bali pasti tahu. Orang Bali pasti tahu. Kenapa? Karena ini masih dikidongkan di Bali. Ronika datu winus masih dikidongkan. Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangroa. Dan itu seloka itu diusulkan oleh Ide Bagus Sugriwo kepada Bung Karno, didukung Yamin, lalu masuk di seloka lambang negara kita, berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika kita tahu sejarahnya, Pancasila kita hafal sejarahnya. Lalu bagaimana dengan babi? Kenapa makhluk ini paling dibenci? Itu salahnya apa? Sekalipun enak itu bagi yang makan, ya kan? Tapi salahnya apa? Kalau kita membaca kitab suci, Tuhan menciptakan semuanya dari 6 masa, itu semuanya baik adanya. Dan ketika menciptakan manusia, semua amat baik, ya. Tapi semua itu baik, tidak ada ciptaan yang buruk. Jadi siapa yang membenci ciptaan, sekalipun itu cacing uget-uget, itu dosa di depan Sang Pencipta yang menciptakan cacing, yang menciptakan uget-uget, yang menciptakan babi. Nah, tentu kita mesti membuka sejarah. Pertama, babi riwayatmu dulu. Sekarang secara sejarah dunia dulu. Kalau saudara-saudara membaca buku-buku tentang Asia Tenggara, itu 3000 tahun yang lalu babi sudah jadi binatang yang diternakkan di seluruh Asia, baik Asia Tengah, Asia Tenggara, dan itu menjadi makanan raja-raja. Ada daftar makanannya raja-raja. Jadi saya berangkat dulu dari sejarah Nusantara. Saya berikan contoh, ini sejarah Nusantara. Kalau saudara-saudara mau membaca buku, apalagi buku terbitan baru, itu jangan-jangan yang berkuasa itu adalah penulisnya. Tapi kalau Anda membaca relik candi itu tidak bisa bohong, karena sejabat 8 bentuknya kayak begini. Ini relik Karmawi Bangga Candi Borobudur. Karmawi Bangga Candi Borobudur. Bapak Ibu bisa lihat sekarang. Ini gambarnya apa? Diapakan babinya? Ditombak. Ini berarti babi yang diburu, babi hutan. Karena ditombak ya, ini babi yang diburu.
dalam bahasa Jawa kuno itu namanya wok. Wok itu babi hutan. Tetapi babi yang dipelihara ini makanan favorit raja. Ini. Tidak ditombak babinya ini. Ini relik yang sama dari Karma Wibangga. Babi ternak itu celeng. Nah itu terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Mpu Prapanca. Tapi relief candi ini menggambarkan makanan orang-orang Nusantara abad ke-8 Masehi. Candi Borobudur. Lalu yang di atas ini gambaran tentang rakyat banyak. Di sini ada bebek, ayam, ya. Atas ini makanan rakyat. Jadi kalau Bapak Ibu suka makan ayam, ikan asin itu makanan rakyat. Tapi kalau yang di bawah ini makanan raja. Karena itu babinya dibawa sebagai persembahan kepada raja. Lalu ini saudara-saudara, bagi yang menggemari sate kambing jangan lupa, jangan khawatir, ada tempatnya. Ini kambing guling. Jadi relief candi, gambarnya kambing guling. Relief candi ini gambaran tentang tata boga Nusantara di abad 8, 9, 10 Masehi. Kenapa tidak ada gambar sapi di sini? Sapi tidak ada. Karena sapi itu andini. Nandini itu adalah kendaraannya Bathara Siwa. Maka tidak boleh dimakan. Itulah alam pikiran orang-orang Hindu. Ketika Indonesia merdeka, Bung Karno merancang bangun Indonesia itu bukan sekedar untuk orang Islam di Jawa, orang Minahasa di wilayah Sulawesi Utara, orang Papua di wilayah paling timur Indonesia, orang Batak di wilayah Batak, tapi juga seluruh Nusantara, tidak peduli apa agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tetapi juga adat istiadatnya, agamanya, kemudian warna kulitnya tidak lagi menjadi masalah. Dan yang terakhir, selera makannya. Sebagai bapak bangsa Indonesia, Bung Karno orang yang paling sadar tentang kemajemukan negeri ini. Karena itu tahun 1967 Bung Karno memprakarsai buku resep masakan Nusantara. Ini terbit tahun 1967. Terdiri dari 1.600 jenis makanan di seluruh Nusantara yang diberi judul Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno. Dari tanah Batak sampai tanah Papua. Dan mampirlah Anda membaca halaman tentang Bali, di sana ada bigul alias babi kuning. Anda mampir ke Sumatera Barat, di sana ada Padang rendang, ada babi panggang karo untuk wilayah tanah Batak. Lalu di Minahasa ada babi tore, ada ragi. Bung Karno tidak merasa rikuh sekalipun dia seorang muslim tidak makan babi. Tetapi Indonesia itu bukan sekedar warisan salah satu agama. Ini yang sekarang hilang di Indonesia kita. Makanya terus jadi rame itu SK pelarangan daging babi di Medan itu. Itu tidak boleh untuk nafas keindonesiaan. Indonesia itu dari semua, oleh semua, untuk semua, termasuk selera makannya. Jadi saya justru sering menegur orang-orang Manado. Saya bukan seorang pemakan babi, tapi kalian pemakan babi. Kenapa harus takut dengan labelisasi halal haram? Halal haram tidak berlaku untukmu, tapi berlaku untuk orang-orang yang mayoritas di tanah Jawa dan Sumatera. Jangan hilangkan kekasanmu sebagai orang Manado. Jangan hilangkan kekasanmu sebagai orang Minahasa.
Jangan hilangkan kekasanmu sebagai orang Tionghoa. Bung Karno katakan, Indonesia kita ini tidak untuk sewindu dua windu, tapi berabad-abad lamanya. Merdeka. Karena ini dirancang bangun untuk berabad-abad lamanya, termasuk cara makannya tidak boleh diatur oleh negara. Atur supaya jangan terjadi tumpang tindih di dalam praktek sehingga satu merendahkan yang lain, satu menghina yang lain. Ini pesan kebangsaan, bukan pesan keagamaan saya, bukan. Nah, itulah yang dipesankan oleh para founding fathers kita. Sampai selera makan pun itu dibuat Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan luar biasa ini. Coba sampaikan ini kepada orang-orang di tanah Karo, orang-orang di Papua. Karena itu dikatakan jangankan satu generasi, karena kita tidak menjadi bangsanya sewindu lamanya atau berwindu-windu, tapi berabad-abad lamanya. Karena itu tidak bisa satu generasi menghapus tradisi, dua generasi menghapus adat istiadat, apalagi warisan bangsa kita. Dulu kan namanya bangsa itu kan bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Tionghoa. Karena bangsa, saudara-saudara, itu artinya entitas kelompok yang dibentuk karena suku, warisan marga, keluarga. Itu namanya wangsa dalam bahasa Sanskerta. Vamsa, maka ada syair Kalidasa dari Ragu Vamsa. Kenapa Ragu Vamsa? Wangsanya Ragu, marga yang namanya Ragu. Ragupati Pranajara Rajaram. Ragu, Ragupati, dia ada wangsa Ragu. Maka Ragu Wangsa Karya dari seorang India yang datang ke tanah Nusantara, yang menyebut pertama kali kata Dwi Pantara, yang nantinya menjadi Nusantara abad keempat. Wangsa Batak jadi bangsa Batak, karena huruf V itu sering bertukar menjadi huruf B. Contohnya Vihara jadi biara, Vicaksana jadi bijaksana. Ya, dari bahasa itu kemudian kita meleburkan diri menjadi Indonesia. Kita mundurkan kebataan kita mundurkan ketionghoaan kita mundurkan kejawaan kita menjadi satu bangsa baru yang namanya Indonesia. Dan itu dirancang bangun termasuk cara makannya. Ini mestinya para pejabat publik lebih paham daripada saya, ya kan? Mestinya ya, yang jadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden harus lebih paham ini. Kata Bung Karno, jangankan satu generasi, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan apa yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang Papua atau kuning langsak Manado, sawo matang Jawa atau lidah Bali. Tidak bisa satu generasi, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan itu. Karena kita harus menjadi satu bangsa, bukan lagi berbangsa-bangsa, tapi satu bangsa. Kita satu-satu, seperti satunya 5 jari dalam satu kepala. Itu kata para founding fathers kita. Nah, karena itu kenapa ketika terjadi masa transisi itu orang bertanya, wajar, memang nggak tahu kan. Maka kalau kita membaca tadi, saya kutip apa yang namanya Bapak Tanah Jawa, itu disebutkan orang Majapahit terheran-heran dengan cara ibadahnya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu Raden Rahmat, nama Tionghoanya Bong Suiho. Ketika dia datang ke tanah Jawa dari Campang, maka disebut Sang Putro Cempo. Itu mencari bibinya yang menjadi selir Raja Majapahit yang namanya Raja Wikramawardhana. Lalu ketika di sini dia diangkat menjadi seorang pancatanda di wilayah Ampel, maka disebut Sunan Ampel. Lalu ketika dia lihat cara ibadahnya kok beda, biasanya puja trisan dia sekarang
ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kok beda itu loh? Wajar dong orang bertanya. Cara makannya juga beda. Maka kemudian orang-orang Madinah itu bingung. Yo ono wong nom sawiji. Ada seorang muda, maksudnya orang Majapahit. Nuyo ono wong nom sawiji. Tiba-tiba dia mengucap pada Putra Cempo. Moro ngucap marang Putra Cempo. Babi gurih datang ayo. Babi gurih kok enggak di sentuh. Kodok bungkang datang di mukti. Ada suwike kodok enggak dimakan. Amile dagine wedhus ambune kang prengus, tapi malah memilih dagingnya kambing, baunya prengus. Ananging sang putra cempo, tetapi Sunan Ampel putra cempo tadi tidak marah kepada anak Majapahit ini karena anak itu masih muda. Nah, ini kan data dari Babad Tanah Jawa. Itu kreasi dari abad 17. Berarti kira-kira 300 tahun setelah Majapahit. Maka cara cross checknya ini kadang-kadang orang Jawa percaya begitu saja. Kalau Babad Tanah Jawa itu tidak bisa mewakili sastra Jawa kuno. Itu sastra Jawa yang baru berkembang menjelang zamannya Sultan Agung. Mocopat itu sudah ada di masa Jawa kuno. Tapi guru wilangan, guru lagu itu semakin dipercanggih lagi pada masa kerajaan Mataram Islam. Itu konteks sejarahnya. Tapi kalau kita melihat sejarahnya di candi atau prasasti, di situ kita bisa melihat misalnya di dalam Kakawin Negara Kertagama. Saya tunjukkan pada bulan Palguna. Itu orang-orang pada ngumpul dari semua tanah Nusantara, dari Bali, dari Ambon, dari mana-mana datang untuk sowan kepada menghadap pada Maharaja Majapahit. Lalu diceritakan bagaimana persembahan dari orang-orang yang datang, lalu bagaimana kerajaan itu bisa menyambut mereka. Maka saya bacakan teksnya, ya. Kenapa ini saya copy di sini, saudara-saudara? Karena saya nggak bisa baca itu lagi, karena kalau malam itu kecil sekali hurufnya. Maka kemudian saya tulis di sini bahasa Jawanya begini, bahasa Jawa kuno ini. Luwerwi seluka ke 353. Saya bacakan dulu. Luwerwi tadah niramisa mahisa wihaga merga wok madupa mina lawan tikanganda hajaring aji loka paranatinut. Jenis makanan yang disidangkan oleh raja terdiri dari daging kambing, kerbau, burung, rusa, babi. Ya, makanya tadi ada gambar babi yang ditusuk tadi, kerbau, burung, rusa, tawon, ikan dan telur. Jadi tawon itu lebah yang itu anak-anaknya itu dibotok atau diapakan itu. Kemudian rusa, ikan dan telur. Semuanya itu mengikuti loka purana, yaitu kebiasaan sejak zaman dulu kala. Ini aturan makan zaman Majapahit. Tapi kemudian yang kedua, rakyat kadang-kadang makan sakarepe dhewe. Karena rakyat mungkin karena daging babi mahal. Lalu makanannya apa? Swana, kara, krimi, musika, hila-hila, lem, wiyu, ngalpa, dahat, sat, prawarnana, burit, kesaya,
calani larak wayadin purugen. Sedangkan anjing, nah ini anjing nggak boleh dimakan karena itu binatang piaraan. Keledai nggak boleh ditoki keledai karena itu tunggangan. Terus kemudian berbagai jenis yang digolongkan cacing nggak boleh dimakan. Mungkin termasuk belut ini. Tapi jangan percaya sama saya karena saya nggak doyan belut ya. Tikus nggak boleh dimakan. Jadi orang Manado itu dianggap orang rakyat karena makanannya tidak bersih. Ini zaman Majapahit, kalau zaman sekarang aturannya lain lagi. Kemudian katak juga dilarang. Katak dilarang. Padahal tadi kalau kita membaca babat tanah Jawa, babi guri tetanayun kodok pungkang datan binukti amile daginge wedhus ambune kang prengus ananging sang putra cempo datan duka marang bocah Mojopahit dasar lari senonoman. Jadi wajar lah anak muda kan bisa dijelaskan. Jadi betapa luhurnya moral bangsa kita itu ya. Yang tua ketika disalahpahami tidak marah, tapi menjelaskan. Alangkah baiknya kalau kearifan lokal Nusantara ini bisa dilestarikan sampai sekarang. Jangan kemudian main fatwa babi haram. Bagi siapa haram? Bagi orang Islam haram, bagi orang Kristen Advent haram, tapi bagi orang Hindu halal, bagi orang Cina halal. Bayangkan sekarang Cina yang penduduknya sekian miliar, kalau harus makan kambing. Kambing itu reproduksinya kan lama, sapi reproduksinya lama, babi cepat. Makanya adil, Tuhan itu biar semua bisa makan, ya kan? Coba orang Cina kalau harus makan kambing, kira-kira nggak makan daging itu, penduduknya terlalu banyak. Tuhan itu maha adil. Itu di belakang Pak Rudi ketawa-ketawa itu. Bayangkan, yakin seperti itu saudara-saudara. Jadi kearifan Nusantara. Maka kalau Anda pergi ke Kudus sekarang, Kanjeng Sunan Kudus itu kan dari ini Ja'far Shadiq. Anda lihat di sana tidak ada soto sapi. Kenapa? Karena Sunan Kudus menghormati orang-orang Hindu. Jangan-jangan kalau orang Islam meskipun halal bagi dia makan sapi, kalau dia makan sapi, orang-orang Hindu tersinggung, itu tidak mau masuk Islam, kan gitu kan? Ini contoh-contoh bagaimana mengambil hati itu lebih penting daripada memenangkan argumentasi. Saya selalu mengajarkan, menangkanlah hatinya, jangan menangkan argumentasi. Kalau argumentasi kan ada rasa kalah, kan soal menang kalah ini. Makanya para bapak bangsa kita, leluhur kita, khususnya orang Jawa mengajarkan menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, dedoyo tanpa aji. Kenapa dedoyo tanpa aji? Karena kita sudah punya aji-ajian kita, yaitu Kristus sabdaning panguripan. Nuruk tanpa wadya bolo karena kita sudah punya bala bantuan para malaikat surgawi. Kenapa kita tegoyo tanpa aji? Karena kita sudah punya aji. Kenapa kita menang tanpa ngasorake? Karena orang yang sesungguhnya kalah pun tidak ada rasa kalah, karena semuanya hatinya sudah dimenangkan. Dan satu lagi, menang tanpa ngasorake, luruk tanpa bolo, tegoyo tanpa aji. Yang terakhir, mangan tanpa sego bagi yang diabetes. Pak Johan termasuk. Pak Johan satu aliran dengan saya, mangan tanpa sego. Kan masih banyak yang bisa dimakan. Nah ini saudara-saudara, luar biasa kebudayaan kita, kenusantaraan kita ini luar biasa. Nah sekarang kita lihat sejarah dunia. Nah,
daerah Gunung 167 sebelum Masehi. Jadi abad kedua sebelum Kristus, beberapa karya historis yang bisa kita kutip di sini ya. Saya berikan contoh Perang Yahudi, karya dari sejarawan Yahudi Flavius Josephus, buku pertama, pasal pertama, angka 2. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini. Ini Antiochus tidak puas baik dengan penaklukan kota Yerusalem yang tak terduga, maupun dengan penjarahannya, dengan pembantaiannya yang besar telah dilakukannya di sana, tetapi karena dikuasai oleh nafsu yang hebat, mengingat penderitaan yang dialaminya selama pengepungan, ia memaksa orang-orang Yahudi untuk melanggar hukum negara mereka dan membiarkan bayi-bayi mereka tidak disunat, dan mempersembahkan daging babi dan darahnya disiramkan di atas mezbah, yang di atas mezbah itu diletakkan patung dewa Zeus. Semuanya ditentang oleh mereka, dan orang-orang yang paling dihormati di antara mereka semuanya dihukum mati. Ini pada masa Antiochus IV Epiphanes. Saudara juga bisa membaca karya Yahudi yang judulnya Megilat Antiochus, itu ditulis abad pertama setelah Masehi, dan salah seorang dari imam tetua kita yang terhormat dari setiap generasi, yaitu Rabbi Eliezer, seorang lelaki tua yang berusia 90 tahun, diperintahkan oleh Antiochus untuk memakan daging babi agar mereka dapat melakukan seperti yang dilakukannya untuk melanggar Taurat. Tapi Imam Eliezer menolak. Itu babi panggang ditaruh di atas mulutnya, dipaksakan disuruh makan. Itu penghinaan yang luar biasa. Namun imam besar ini tetap menolak makan daging babi itu, dan akhirnya dia mati sebagai seorang martir karena kesetiaannya pada Taurat. Itu dua sumber sejarah yang saya kemukakan. Yang pertama tulisan Flavius Josephus, yang kedua Megilat Antiochus, karya sejarawan Yahudi. Lalu silakan Anda membaca kitab Deuterokanonika, karena itu ditulis pada masa yang sama dengan kejadian itu, yaitu 1 Makabe pasal 1 ayat 40 sampai 47. Itu kisah yang sama ketika darah babi dicurahkan di atas patung Zeus. Lalu 2 Makabe pasal 6, di sana juga disebutkan bagaimana imam besar Eliezer dipaksa untuk makan babi. Ini mungkin dua perikop dari kitab ini asing bagi orang Protestan, karena orang Protestan tidak mengenal kanon kedua, kanon Deuterokanonika. Tapi bagi orang Katolik, orang Ortodoks membaca buku ini, karena buku ini menceritakan sejarah intertestamental antara perjanjian lama yang berakhir kira-kira abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Jadi ada kurun waktu sekitar 400 tahun itu tercatat dalam buku-buku yang disebut Deuterokanonika, kanon pertama. Masa ini sangat penting untuk melihat babi riwayat dulu. Nah, saudara-saudara, itulah masa trauma. Maka saya katakan, kenapa orang Yahudi, anak-anak Yahudi ini ya, Imamat pasal 11 itu yang tidak boleh dimakan orang Yahudi, urutan pertama bukan babi, tapi onta. Kedua kelinci, ketiga pelanduk, keempat babi. Babi ini urutan keempat. Anak-anak Yahudi sampai hari ini, kalau dia mainan, ada patungnya onta, boneka onta ditaruh di kamarnya, tidak alergi. Onta nggak dimakan karena itu tunggangan. Kalau orang Arab tertentu, onta itu diminum kencingnya. Makanya bagi mereka yang anti babi, ingatlah, saudaramu pemakan babi bisa balas mengejek. Babi menjijikkan, yang jijik apanya mas?
lebih jijik mana dibandingkan dengan kencing onta? Maka jangan suka mengejek, nanti diejek, bener nggak? Kalau saya nggak suka mengejek, tapi saya menirukan ejekan. Kenapa menirukan ejekan? Karena saya sering beredar di mana-mana. Oh, kalau orang ngomong begini nanti dibalas begini. Kalau ngomong begini balasannya begini. Maka saya sayang kepada teman-teman saya yang nggak makan babi. Ojo sok gampang ngejek wong sing mangan babi dulu. Mungkin diajak parah malah. Ya dah? Pertama yang urutan pertama onta. Orang Yahudi nggak alergi dengan onta. Karena onta itu tunggangan bukan makanan. Anak-anak Yahudi mainan boneka kelinci. Padahal kelinci binatang yang tidak kosher. Tapi kan tidak untuk dimakan, untuk mainan. Begitu juga pelanduk. Tapi kalau babi nggak akan. Anak Yahudi trauma karena apa? Punya sejarah kelam ketika bangsanya dihina pada titik kehinaan yang paling parah dalam sejarah. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang secara teologis. Banyak orang bertanya, Yesus nggak makan babi. Kenapa Kristen makan babi? Ya, sering. Pertanyaan ini jawabannya gampang. Belajar dulu Talmud. Loh, kenapa bukan perjanjian baru? Perjanjian baru kan kitabnya orang Kristen, kamu nggak percaya. Daripada kamu menghina agama orang, kamu belajar dulu. Yang mengharamkan babi pertama kali dalam sejarah dunia orang Yahudi. Karena itu mari tanyalah kepada Yahudi. Clear kan? Kenapa orang Yahudi tidak makan babi? Tapi apakah larangan makan babi berlaku bagi orang bukan Yahudi? Ternyata tidak. Ini orang Kristen yang tidak mau belajar sejarah. Jawabannya ngambang juga. Jawabannya gini, kan sudah digenapi. Coba artikan digenapi itu apa? Digenapi itu artinya apa? Cuman bisa ngomong digenapi. Itu jawaban nggak bermutu itu. Itu benar, tapi tidak hanya seperti itu. Kan gini kalau orang Kristen jawabannya. Bukan yang masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar dari mulutmu itu yang haram, ya kan? Itu benar, tapi itu bukan wilayah hukum positif. Itu wilayah hukum normatif. Hukum normatif itu adalah aturan yang tidak diundangkan. Satu contoh misalnya, P4 dulu zaman Pak Harto. P4 di zaman Pak Harto. 36 butir pengamalan Pancasila. Ya kan? Kita harus bertenggang rasa, saling hormat menghormati pada keyakinan dan agama yang berbeda. Kan hanya di situ kan? Itu kan bukan undang-undang. Apa ukuran tidak menghormati? Baru ketika itu menjadi pasal perundang-undangan, jadi delik, dikriminalisasi, baru Anda bisa masuk menghina agama lain. Misalnya undang-undang penodaan agama yang sekarang masih berlaku ternyata di undang-undang KUHP yang baru. Dulu pasal 156A KUHP itu baru undang-undang. Tapi kalau kamu harus saling menghormati termasuk selera makannya, itu bukan undang-undang, itu hukum normatif. Norma itu pedoman perilaku tapi tidak mengandung straf, tidak mengandung hukuman. Makanya saya bilang, siapa itu Elia Miron? Dia katanya lagi belajar fakultas hukum. Tepat sekali kamu tamatkan fakultas hukum. Baru nanti kalau fatwa hukum kamu belajar teologi supaya kamu ngerti apa artinya digenapi. Orang hukum bisa ngerti itu. Karena apa? Itu hukum normatif ini. Intinya daripada kamu tidak makan babi itu apa? Ketaatan. Intinya daripada kamu puasa itu adalah tenggang rasa terhadap penderitaan sesama. Maka dikatakan puasa yang ku kehendaki adalah melepaskan tali-tali kok. Itu kan dari perjanjian lama. Melepaskan tali-tali kok itu hakikat puasa. Tapi bukan berarti kue ra perlu poso. Nah, karena perlunya kamu puasa itu hukum positif kalau dalam undang-undang modern. Kalau dalam agama itu namanya syariah. Nah, sementara di atas syariah ini ada hakikatnya apa? Kalau tahapan syariah ini, kalau orang Jawa, Sinuwun Mangkunegoro yang
keempat itu mengatakan sembah rogo. Sembah rogo itu gerak-geraknya kita, kenapa kita sujud, kenapa kita rukuk, kenapa kita takbiratul ikram itu katanya orang Jawa. Sembah rogo puniku pakartine wong amagang laku. Jadi sembah rogo itu misalnya, ini contoh kalau orang Islam ya. Ini kalau Pak Johan sholat, waktu subhana rabbil azimi kan begini. Waktu subhana rabbil a'la kan sujud. Kenapa artinya subhana rabbil a'la? Maha suci Allah dan Engkau maha tinggi. Karena Tuhan itu maha tinggi. Tinggi itu bukan sekedar arah sebetulnya, luhur, tetapi disimbolkan dengan kita sujud sampai ke tanah. Kalau bahasanya orang Kristen Pentakosta, dia harus semakin ditinggikan dan kita semakin direndahkan. Jadi itulah yang namanya apa hakikatnya orang sujud? Pengakuan akan kemahatinggian Tuhan. Bagi orang Kristen Ortodok namanya histahawa, itu sujud sampai ke tanah. Sholatnya gereja Ortodok. Nah ini namanya syariat kehakikat. Hakikatnya orang puasa, kalau kita lapar rasanya seperti apa, semakin menajamkan kepekaan kita terhadap saudara kita yang lapar, saudara kita yang haus, saudara kita yang kekurangan. Itu hakikat puasa. Tapi bukan berarti puasanya orang perlu. Kan begitu kan? Makanya Kristen ada puasa Prapaskah, orang Yahudi punya puasa Gedalia, Islam punya puasa Ramadan. Tapi kalau engkau puasa, tapi hatimu tidak bersih, tidak perlu kamu berpuasa. Hakikatnya seperti itu. Begitu juga, bukan yang masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar dari mulutmu, caci maki, penghinaan terhadap pihak lain yang berbeda iman, berbeda agama, itu yang tidak boleh hakikatnya. Tapi bagi orang Yahudi sampai sekarang tidak makan babi. Bagi orang bukan Yahudi dari dulu sampai sekarang memang boleh makan babi. Itulah yang namanya pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu apa sih Pak? Contohnya gini, Bapak Ibu yang Kristen, kalau anakmu menikah, kemana menikahnya? Di catatan sipil, setelah menerima pemberkatan di gereja atau sakramen di gereja. Kalau Islam, nikahnya di KUA, dua-duanya sah apa tidak? Sah oleh negara, tapi hukum sipilnya berbeda. Nah, orang Yahudi punya hukum itu ada 3 macam. Yang pertama mispatim. Mispatim itu hukum yang berlaku universal. Baik Yahudi, bukan Yahudi, semuanya berlaku. Contohnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, jangan mencuri. Itu hukum universal. Saudara-saudara, jangankan manusia, Anda merebut pacarnya demit saja, demitnya marah. Ini hukum universal. Alam yang lembut pun sama itu kan. Kalau demit punya kekasih, padahal dia tipu-tipu, dia diilustrasi. Yang kedua, hukum yang bersifat peringatan, itu namanya ekdot. Ekdot itu contohnya gini, jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Kejadian 32 ayat 32. Bapak Ibu kalau menyembelih sapi, pangkal pahanya dimakan apa tidak? Dimakan Pak. Itu kan untuk sup kaki. Apa itu? Sup apa namanya? Sup kacang merah berebun dan itu kan dari tulang-tulang itu. Ya kan? Tapi orang Yahudi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bapak Ibu tahu kenapa nggak boleh? Karena memperingati kisahnya Yakub, dan Yakub itulah orang yang diubah namanya jadi Israel, yang berjuang karena Tuhan. Israel, ya kan? Dipukul pangkal pahanya pada menjelang pagi oleh teofani malaikat dari surga dalam bentuk seorang laki-laki. Maka sampai hari ini
tidak makan daging di segi pangkal paha. Pertanyaannya, kalau misalnya nenek moyang saya dan nenek moyangnya Pak Johan asalnya dari Ponorogo, misalnya Warok Suromenggolo misalnya, Suromenggolo nggak pernah dipukul kakinya sama malaikat, relevansinya apa? Itu hukum kontekstual, hanya berlaku bagi Yahudi. Karena yang punya nenek moyang Yakub Israel itu Yahudi. Kalau Yakub Tobing orang Batak itu lain lagi. Iya kan? Yang kedua, jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Keluaran pasal 23:19. Saya ke Arab, ke Yordan. Biasa ketemu dengan sahabat saya yang punya restoran Arab. Biasanya ketika para peziarah itu lagi belanja-belanja, saya diajak masuk ke ruang khususnya, disiapkan makanan khusus, anak kambing yang dimasak bersama susu. Itu namanya mansaf. Dan dia seorang muslim, seorang guide yang pintar membaca perjanjian lama. Terus saya tanya, kenapa kamu makan ini? Kan dilarang dalam keluaran pasal 23:19. Ini kan untuk Yahudi, kita kan bukan Yahudi, kita boleh makan. Masakan itu namanya mansaf. Sampai sekarang orang Arab masih makan itu. Padahal itu dalam Taurat nggak boleh. Dia katakan, saya orang Arab, sejak dulu saya makan ini, makan nenek moyang saya. Anda tahu asal usulnya makanan mansaf itu? Dari penyembahan Dewi Asera, Dewi Kesuburan. Ada pesan tertentu untuk umat Israel. Kamu dipilih di antara bangsa-bangsa. Kamu tidak boleh serupa dengan bangsa lain. Untuk apa Asera, Dewi Kesuburan dipuja? Karena bangsa Timur Tengah kuno takut dengan kemandulan rahim. Tapi kamu adalah keturunan Abraham. Kamu memiliki janji khusus akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan subur rahim anak-anakmu. Jangan takut. Anak-anak Lot pernah takut itu. Makanya kasih mabuk sama ayahnya. Jangan dilihat dari sejarah modern. Itu namanya anakronisme. Lihatlah dari sejarah zaman kuno. Memang itu kekhawatiran orang Edom di masa lampau. Banyak orang membaca kitab itu dengan anakronisme. Dibaca menurut konteks sekarang nggak akan masuk. Saya kasih contoh secara hukum. Misalnya, baca Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Oh paham Pak, ya mesti paham itu zamannya sama dengan zamanmu. Zamannya Pak Harto ya bukan zaman kita dalam pengertian tahun-tahunnya, tapi masih sejaman dengan kita. Coba kamu baca Undang-Undang Adigama dari zaman Raja Wikramawardhana di Majapahit. Muah wong kang amancal turon. Setiap orang yang melakukan tindakan amancal turon, maka perempuan ini harus mengembalikan patumbas 4 kali lipat. Jadi amancal turon itu seorang gadis dilamar dengan mas kawin, bukan seperangkat alat sholat, itu terlalu murah. Misalnya kerbau sekian jumlahnya, sapi sekian ekor, sekian uang, ya. Setelah itu kemudian malam dia melayani suaminya pada malam pertama, dia tidak mau, dia menolak. Lalu digambarkan tindakan menolak untuk dimesrai suami tadi melakukan tugas suci. Itu turon itu bednya itu dipancal, itu amancal turon. Coba what is the meaning amancal turon dalam bahasa sekarang? Nggak bisa, karena itu hukum kira-kira 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun aja kamu sudah sakit ingatan, kok kamu mau mengkritik Alkitab 3500 tahun yang lalu? Pangkatmu itu apa? Harus pintar dalam hal ini. Kalau nggak pintar, nggak bisa. Nah, saya jamin nggak bisa. Ini bukan bahan yang mudah. Bahkan anak-anak seminari sekolah tinggi pun saya kasih kuliah seperti ini. Kita harus membaca. Katanya Multatuli, ya aku bakal dibaca. Nah, itu tadi 3 klasifikasi hukum. Yang terakhir, ya, supaya tadi itu pesannya kamu jangan serupa dengan bangsa lain, takut dengan kemandulan rahim. Simbolnya apa? Dewa El punya 2 istri. Itu kisahnya dalam prasasti Rasambra. Ada prasastinya.
Prasasti itu ditulis dalam bahasa Ugarit. Lalu Dewa El ini karena istrinya mandul, dia melakukan pemujaan yang disimbolkan dengan memasak anak kambing bersama susunya, dimasak jadi satu. Lalu setelah dia makan, sisanya itu ditaburkan di tanaman. Setelah itu istrinya benar-benar melahirkan menurut Sahibul Hikayat. Istrinya yang pertama melahirkan dewa pagi yang namanya Sahar. Makanya kalau orang Ibrani sembahyang pagi itu ada Saharit, itu Sahar itu pagi. Lalu istri keduanya melahirkan dewa senja namanya Salim. Itulah sejarahnya di balik Keluaran pasal 23 ayat 19, itu hukum yang sifatnya memorial. Lalu yang ketiga, hukum khusus hanya Israel juga, Imamat pasal 11. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen makan babi? Saya Kristen Jawa, misalnya, saya Kristen Tionghoa, gerejanya GKT. Saya Kristen dari Serbia, asalnya gerejanya Katolik. Sejak kapan bagi orang bukan Yahudi berlaku Imamat pasal 11? Coba Anda cari tafsir Yahudi mana yang mewajibkan Imamat pasal 11 untuk non-Yahudi. Tidak pernah ada dalam sejarah. Karena itu memang bukan untuk orang non-Yahudi. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Kenapa sih kemudian babi dilarang? Orang Yahudi bingung, ini kenapa ini? Bangsa lain boleh kok kita tidak boleh. Betapa sulitnya jadi kita. Katanya Rabi yang paling senior. Kesulitan itu kamu terima karena itu kehormatan, bukan beban. Makanya Philo itu seorang filosof Yahudi, hidup kira-kira tahun 50 sebelum Masehi lahir, meninggal tahun 20 setelah Masehi. Dia katakan dalam bukunya The Special Law, hukum khusus, hukim bahasa Ibrani, ditulis aslinya dalam bahasa Yunani. Pada volume keempat, Anda cari di Google juga ada. Tidak perlu harus cari ke perpustakaan di Jenewa sana atau di Roma. Sekarang semua bisa diikuti lewat Google. Anda cari Philo, filsuf Yahudi atau Jew philosopher atau Jewish philosopher. Kemudian Anda tulis The Special Law volume 4. Cari nanti kenapa babi dilarang. Katanya Philo, babi tidak boleh kita makan karena konon itu dagingnya paling lezat di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Catatan terakhir, bagi yang memakannya, berarti dia taat tidak makan. Karena tidak makan babi itu bukan beban, tapi kehormatan. Makanya Anda lihat di Israel sekarang, kalau mau belajar demokrasi dalam beragama, rujukan saya Israel, tidak lagi Eropa. Karena orang Eropa sekarang sudah minder wardahai komplek, ketakutan dengan imigran, jati dirinya hilang. Orang Yahudi di Timur Tengah Anda lihat, kalau ada KFC berwarna merah tertulis low kosher, tidak boleh dimakan bagi Yahudi. Berdampingan dengan KFC yang warnanya biru tertulis kosher, boleh dimakan orang Yahudi. Berdampingan bro, tidak ada wisata halal di sana. Artinya kalau kamu Yahudi, masuklah yang biru. Kalau kamu bukan Yahudi, masuklah yang merah. Kenapa? Karena mungkin di sana ada daging babi. Mungkin di sana ada burger yang dagingnya dimasak bersama susu. Itu bertentangan dengan Keluaran 23:19. Non Yahudi boleh. Buktinya, sebelum Abraham bersunat, dia menjadi wakil dari bangsa bukan Yahudi. Setelah dia disunat, dia menjadi wakil dari bangsa Yahudi. Sebelum dia menjadi wakil dari bangsa Yahudi, dia menyuguhi 3 tamunya dengan daging lembu yang gemuk bersama dadihnya. Dadih itu keju, produk susu. Abraham melanggar Keluaran pasal 23 ayat 19, lambemu, zamannya berbeda. Ya kan? Maka kalau membaca kitab suci, lihat zamannya. Jangan hanya lihat ini dihantam prono, ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Salah itu. Nah, ini yang namanya hukum khusus. Lalu ada jawaban lain, kenapa babi? Ada orang Advent, setengahnya marah dengan saya gara-gara saya ngomong itu ditomohon itu saya bicara. Karena saya tahu audiens saya kebanyakan
gemim sama gereja Katolik. Terus saya bilang, kalau gitu gimana Pak? Kami orang Advent tidak makan babi. Apakah kami salah? Tidak salah. Itu pilihan. Itu baik bagi yang tidak memakannya. Menjadi salah apabila Anda menyalah-nyalahkan gemim. Menjadi salah apabila Anda menyalah-nyalahkan Katolik. Loh, berarti ini Bapak ini tidak tegas loh. Saya tegas. Tidak ada yang salah, tapi salah apabila kamu menyalahkan orang. Karena apa? Tidak ada kewajiban makan babi, tidak makan babi bagi orang bukan Yahudi. Dari dulu, makanya babi riwayatmu dulu. Dari dulu sampai nanti memang tidak ada larangan. Ayo kamu cari di literatur mana. Tunjukkan bahwa hukum ini menurut tafsir Yahudi. Jangan tafsir Kristen dibaca. Karena kalau tafsir Kristen kehilangan akar ini kebanyakan. Tafsir Yahudi langsung. Talmud Targum mana yang mengatakan babi nggak boleh dimakan non-Yahudi? Tidak pernah ada. Lalu Yesus kenapa mengatakan bukan yang keluar, bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar? Artinya apa? Kamu makan bagi yang non-Yahudi, kamu tidak makan bagi kamu yang Yahudi. Tapi yang penting bukan aturan sembah rogo ini, bukan syariahnya yang masing-masing berbeda, tapi hakikat dari kamu makan atau tidak makan itu semakin humanis atau tidak, semakin mengorangkan orang apa tidak. Karena kejahatan yang sebenarnya bukan soal makanan, tapi apa yang keluar dari mulut kita, umpatan, makian, apalagi makian teologis, itu yang dilarang. Nah, jadi ini normatifnya, bukan hukum positifnya. Pertanyaannya orang akhir tadi begini, Pak, saya lihat di kapalnya Nuh waktu sebelum kapal itu dibuat kan disuruh mengumpulkan binatang yang halal dan binatang yang haram. Oke. Berarti haram dan halal sudah dari zaman Nuh. Kan itu kan? Itu ayat yang dipakai. Terus saya bilang begini, teks asli yang dipakai itu bukan halal haram makanan, tapi tahor dan tamin. Tahor itu tahir, artinya bersih secara ritual. Tamin tidak bersih secara ritual. Jadi tidak memenuhi syarat binatang korban. Kenapa tidak memenuhi syarat binatang? Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 kalau nggak salah, korbannya Kain ditolak Tuhan, korbannya Habel diterima Tuhan. Apa korbannya Habel? Yang sulung dari kambing dan dombanya serta lemak-lemaknya. Yang sulung. Kenapa yang sulung? Anak manusia yang sulung persembahkan bagi Tuhan. Bahkan binatang sulung persembahkan kepada Tuhan. Panenan pertama pangkas jangan dimakan, karena itu miliknya Tuhan. Itu cara bertaninya menurut Torah. Jadi kenapa dilarang dalam ritual korban? Karena yang dijadikan korban itu yang sulung. Kambing anaknya berapa, domba anaknya berapa. 2, 3, sapi 2, 3, gampang menandai mana yang sulung. Tapi kalau babi anaknya belasan, yang sulung yang mana? Tidak praktis, makanya tidak cocok untuk syarat korban, tapi cocok untuk makanan bagi non-Yahudi. Terakhir, berdasarkan pluralisme hukum ini, maka gereja mula-mula mendeskripsikan diri dalam konteks kemajemukan bangsa-bangsa. Gereja pertama muncul di Yerusalem. Latar belakangnya apa? Yahudi. Mereka pasti sunat umur 8 hari. Mereka pasti tidak makan anak kambing bersama susu induknya. Mereka pasti tidak kenal yang namanya batibul atau balibul. Bawah 3 bulan, bawah 5 bulan itu orang Tegal karena kambing, ya kan? Apalagi kalau dimasak bersama susunya, jadi susu Betawi tidak boleh. Tapi
ketika gereja meluas ke Antioquia, penganutnya non-Yahudi. Persoalannya, haruskah mereka disunat dulu baru jadi Kristen? Tidak. Bagi orang non-Yahudi, dari hukum pra-Musa, sebelum Musa, hukum apa itu? Hukum Nuh. Nuh itu Kejadian pasal 9, semua binatang boleh kamu makan plus tumbuh-tumbuhan, itu aturannya. Itulah hukum yang berlaku sebelum zaman Musa. Setelah Musa, babi masuk untuk Yahudi. Maka gereja mula-mula kemudian sidang ketika terjadi pemaksaan hukum bagi orang bukan Yahudi. Lalu mereka bersidang, kita jangan membuat bangsa bukan Yahudi tercegah berbalik kepada Allah. Itu hukum Nuh yang namanya hormat kepada Tuhan. Inilah Hashem, tidak menista Tuhan. Dan hendaklah mereka menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu hukum Nuh namanya abodah zarah. Jangan melakukan percabulan, itu gilui arayot. Jangan melakukan makan binatang yang mati dicekik, itu makan binatang yang tidak disembelih secara khusus demi nama Tuhan. Contohnya, kita bisa baca satu ayat terakhir sekarang di dalam kitab Keluaran, ya. Kitab Ulangan pasal 14 ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Ayo sekarang, apa yang disebut bangkai? Bangkai itu bukan binatang busuk, daging busuk, tidak, tapi daging, namanya daging yang masih segar, tapi tidak disembelih khusus atas nama Tuhan. Nggak boleh dimakan. Misalnya Bapak Ibu punya kambing, lari ke jalan ditabrak mobil, dagingnya masih segar, lalu disembelih, tapi penyembelihan ini kan dilakukan tidak khusus untuk karena kecelakaan, kan? Maka kambing ini hukumnya bangkai. Nggak boleh dimakan Yahudi, tapi boleh dimakan orang asing. Kenapa? Karena agamanya berbeda. Makanya kebebasan beragama dijunjung. Boleh kamu jual kepada orang asing, karena orang asing tidak terikat hukum Musa, tapi terikat hukum yang lebih universal, yaitu hukum Nuh. Nah, ini aturannya. Nah, kalau orang asing tadi merayakan Paskah, merayakan penebusan bagi orang Yahudi dari dosa-dosanya, dia harus disunat dulu. Artinya apa? Ketika dia disunat, dia masuk agama Yahudi. Ketika orang asing masuk agama Yahudi, kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itulah latar belakang Paulus mengatakan, kalau kamu disunat, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Karena statusmu sebagai asing sudah berubah jadi jihad Judaisme. Kamu harus disunat dan melakukan bacaan Taurat, imamat sebelah, tidak boleh. Tapi kalau kamu tidak disunat, berarti kamu terikat hukum Nuh, langsung percaya Yesus, kamu jadi orang Kristen. Yang Yahudi terima Yesus tetap dalam hukum Yahudinya, dan keduanya saling menghormati. Itulah sebabnya dalam Galatia ada pembagian tugas. Kristus telah memilihku sebagai rasul bagi orang yang tidak bersunat, dan Simon Petrus bagi orang yang bersunat. Sudah ada pembagian. Ini pluralisme hukum. Lalu Paulus mengatakan, kamu tidak lagi sebagai orang asing, tapi kamu sekarang dianggap orang sewarga dalam kerajaan Tuhan. Baik kamu Yahudi maupun bukan Yahudi, kamu umat yang sama. Kamu yang Yahudi tetap berlaku hukum Musa, puncaknya pada Kristus penggenapannya. Bagi kamu bukan Yahudi, berlaku hukum Nuh yang lebih universal, percaya Yesus, puncaknya
maka kamu harus menghormati orang yang punya budaya berbeda. Sejak saat itu gereja terus mengembangkan pola pluralisme itu sampai akhirnya muridnya Rasul Petrus namanya Ignatius dari Antioquia, kira-kira tahun 90 Masehi di Syria, di Antioquia, dia orang yang pertama mengatakan, aku percaya akan satu gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik. Kata Katolik itu sama orang Protestan diterjemahkan yang am dan rasuli, artinya yang universal, dan yang apostolik. Universal baik mencakup Yahudi ataupun bukan Yahudi, sunat maupun tidak sunat, saudara yang jauh dan saudara yang dekat, semua dipersatukan oleh Kristus. Jadi kambing sekalipun disebut ambune pengus, tapi pengus-pengus sedap. Tapi kalau babi gurih-gurih, ya itu pasti makannya tidak boleh banyak. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Kita berikan aplaus sekali lagi. Nah, baik, silakan bagi Bapak Ibu Saudara, bahkan anak-anak boleh bertanya, ya boleh, jadi anak-anak tidak didiskriminasikan. Ya, silakan. Siapa yang mau memberikan respon? Ya. Saya ingin memberikan respon, tetapi respon tidak terima. Sebab selama Pak Bambang mengatakan wedhus, pengus, babi, itu mengadakan lain. Artinya tersinggung ya. Baik, silakan. Kita untuk campuran. Dengan apa kurang dengar karena dulu kan? Ada bu, kurang bu. Akhirnya kemudian kembali lebih sesuatu yang lebih. Bayangan-bayangan yang akan terjadi, simbol-simbol yang akan terjadi, termasuk hukum ritual. Misalnya di Perjanjian Lama, korban itu harus domba yang putih bersih tidak bercacat. Artinya yang terbaik, yang menggantikan itu lebih daripada setimpal. Itu simbol daripada yang suci, memberikan dirinya berkorban bagi yang cacat celah. Nah sekarang bagi orang Kristen hukum ritual ini tidak berlaku lagi. Itulah digenapi hukum ritual. Contoh misalnya imam besar Perjanjian Lama. Bagi orang Yahudi yang belum percaya Kristus, ya tentu dia masih mengharapkan bait suci yang ketiga. Dia mengharapkan imam besar yang akan datang. Tapi bagi orang Kristen, imam besar Perjanjian Baru itu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia kalau imam besar Perjanjian Lama, syaratnya sangat detail. Kalau kamu berkorban, setiap tahun harus membawa binatang, dan sebelum dia berkorban untuk umat, dia berkorban untuk dirinya sendiri dulu, karena dia orang berdosa. Maka dia dilayakkan, supaya dia layak, dia disucikan, diampuni dosanya, baru dia mewakili bangsanya. Dan di situ ada perwakilan dari 12 suku Israel, karena yang ditebus 12 suku itu. Di Perjanjian Baru berapa muridnya Yesus? 12. Karena gereja itu Israel baru. Namun Yesus juga berkata, ada domba-dombaku yang berasal dari kandang yang lain. Itulah sebabnya maka Yesus mengutus 70 murid. 70 murid, ya. 70 murid itu adalah simbol dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena apa? Di dalam Kejadian pasal 10, Nuh punya 3 putra, Sem dan Ham dan Yafet. Sem, Ham, Yafet. Semua keturunan Sem, Ham dan Yafet jumlahnya 70. Sekalipun bangsa sekarang jumlahnya ratusan, tapi berasal dari 70 itu.
Makanya di Israel sampai hari ini ada kampanye tentang 7 for 70, 7 hukum Nuh bagi 70 bangsa-bangsa. Bagi orang Yahudi, kamu orang Batak, kamu orang Tionghoa, kalau kamu tinggal di sini, kamu makan babi silakan di restoran negara. Itu tidak berlaku hukum kamu. Tetapi asalkan di sini kamu tidak jahat, kamu tidak membunuh, kamu tidak mencuri, kamu adalah orang asing yang baik, namanya ger tosa. Tapi kalau kamu masuk agama Yahudi, namanya ger sedek. Nah, orang Kristen tidak terikat lagi yang namanya imam besar, karena kita punya imam besar perjanjian baru. Yesus sekali masuk ke ruangan Maha Kudus untuk selama-lamanya, mewakili pertama 12 Israel rohani. Makanya simbolnya tetap 12 kulit, 70 kulit, yaitu 70 bangsa-bangsa. Karena Yesus itu rasul dalam makna utusan dalam ritus korban. Karena itu kita tidak butuh lagi bait suci di Yerusalem. Mengapa? Robohkanlah bait Allah ini, kata Yesus, dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan kapan itu terjadi? Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Itulah artinya pembenaran. Pembenaran itu artinya dari simbol kepada hakikat. Tapi contoh, setiap kali kita menyambut kedatangan presiden, gambarnya presiden di mana-mana muncul. Selamat datang Presiden Prabowo, selamat datang Presiden Trump. Ya, tapi ketika Presiden Prabowo datang, orang tidak lagi melihat gambarnya, tapi kalau bisa dia langsung selamat sama presidennya. Perjanjian lama itu seperti gambar itu. Perjanjian baru itu adalah hakikatnya yang datang, yaitu yang disimbolkan. Perjanjian lama simbol-simbol, perjanjian baru yang disimbolkan. Perjanjian lama membuatkan perjanjian baru membenarkan. Begini ya kira-kira. Kemudian mungkin masih ada lagi yang tersentuh dengan respon dari ibu. Saya saking ibu kemiwen, ibu dari kemiwen, asmanipun sinten ibu. Dasar itu sebenarnya Yesus nggak mau masukkan ke babi. Itu setannya, dumitnya itu sungkan. Berarti itu lagi lalu bilang, boleh ya aku masuk ke babi, nggak mau, nggak berani yang ngomong ini. Ya gitu ya. Ya silakan. Oh bagaimana Mas? Oh apa mau belakang dulu ya. Pertanyaannya begitu dimasukkan ke dalam lautnya. Merasakan setan yang jumlahnya banyak, maka disebut legion. Itu tempatnya di wilayah Gerasa Gadara. Gerasa Gadara itu adalah wilayah yang termasuk non-Yahudi yang dikenal dengan daerah Dekapolis. Deka itu 10, Polis itu kota. Jadi 10 kota Roma di luar wilayah Israel. Yesus berada di perbatasan itu, yaitu perbatasan Israel. Lalu setan-setan itu yang jumlahnya banyak diperbolehkan masuk ke babi-babi tadi. Ya, pertama yang mau ditekankan di situ bukan soal halal haram, nggak ada hubungannya. Tapi pertama, betapa berharganya satu jiwa manusia dibandingkan dengan puluhan atau ratusan jumlah babi. Kalau sama kayak gini takut. Betapa berharganya Saya satu berani, jiwa sama istri berani, dibandingkan sama anak berani. Tanya di sini puluhan takut. atau ratusan Cepat babi sih. manapun.
Itu intinya di situ. Begitu takut. Tapi Pejabat. karena peristiwanya terjadi di perbatasan, maka begitu tidak ada peternakan kambing yang ada babi, makanya masuk ke babi-babi. Ada penafsir yang mengartikan karena babi binatang yang najis. Saya kira tidak seperti itu. Karena sejak semula Taurat menganggap babi tidak najis bagi bangsa lain. Dan kalau dia orang-orang Yunani tidak berlaku aturan kosher, maka alasannya bukan karena babi itu haram, maka setan-setan itu disuruh masuk ke babi-babi enggak. Karena Yesus berkarya di wilayah udara, gerasa, yang itu wilayah orang asing, di mana peternakannya bukan kambing atau domba, tapi adalah babi. Apalagi itu wilayah danau yang banyak air. Itu jadi nggak ada hubungannya dengan hukum kosher. Ya, baik. Itu nonton Pak bagus. Iya, itu nggak ada hubungannya ini karena satu tempatnya itu jauh dari orang Yahudi, sehingga banyak peternak ini karena babi itu yang banyak air. Mana tuh yang kemarin menikah itu? Ada tuh tidak di sini. Atau enggak? Kemarin menikah itu. Kemarin itu enggak? Yang kemarin menikah. Yang biasa ada di Dekat rumah yang jenengan itu kan dekat diri itu kan tidak. Kita lanjutkan yang lain Bapak Ibu. Mudanya Kiai Raden Pondokusumo. Dia masih cicitnya dari Pangeran Sambernyowo. Pangeran Sambernyowo itu yang dikenal sebagai Mangkunegoro I. Ya, gelarnya Pangeran Sambernyowo. Nowo saja disamber apalagi lemper. Kalau saya Pangeran Samber Lemper atau Pangeran Samber Wajib. Dia punya jabatan terakhir sebagai seorang demang di bawah bupati di wilayah Kediri. Jadi Kediri dulu termasuk wilayah Kraton Ngayogyakarta Adinegara. Kalau Serengat, Blitar itu wilayah Kasunanan Surakarta Adinegara. Karena keterlibatan dia sebagai telik sandi Pangeran Diponegoro, rupanya itu kemudian diketahui Belanda. Langsung akhirnya dia dikejar-kejar, lari ke wilayah Yuwono. Di sana menyamar sebagai seorang guru ilmu. Namanya adalah Kiai Tunggul-Wulung. Nama aslinya itu Abdullah. Nah kemudian ketika dia mencuri kudanya Belanda itu dibagi-bagikan hasilnya untuk orang miskin. Itu orang yang terobsesi dengan konsep Ratu Adil. Ratu Adil itu ada dua, Ratu Adil politik dan Ratu Adil rohani. Ya. Tapi dulu di Ponorogo itu digelari sebagai Ratu Adil. Panetep Panoto Gomo Kalifatullah ing tanah Jawa. Ketangkap. Lalu ketika dia mau dibuang ke Manado, zaman Belanda itu tahanan politik itu kalau nggak ke Digul, Manado, Deni, dibuang ke Manado, dia rupanya lolos ketika kapalnya itu singgah di Surabaya, karena dia sudah tahu benar seluk beluk Jawa Timur. Dia kembali ke wilayah Blitar, yaitu di Gunung Kelut. Di sanalah dia, karena guru ilmu ya, dia bertapa mencari maneges kersani yang agung. Menurut Bapak juga lagi bertapa ya? sejarah Bapak juga lagi bertapa di penginjilan di tanah Jawa. Tunggul-Wulung itu selama 7 tahun dia ada di Gunung Kelut bersama seorang pertapa perempuan namanya Endang Sampurnawati. Ketika dia mau ke gunung itu tujuannya sama,
Kemungkinan dua orang ini terobsesi dengan Ratu Adil. Kenapa Ratu Adil ini kalah? Padahal dia berharap Ratu Adil ini membawa tanah Jawa kepada kemakmuran, kemerdekaan, lepas dari huru hara, makanya disebut Sang Eru Cokro. Kok kalah gitu? Lalu dia punya refleksi teologis yang lebih mendalam. Kalau begitu Ratu Adil yang sebenarnya itu bukan dia. Lalu siapa? Sebagai orang Jawa itu bacaannya tentu adalah Jongko Joyoboyo, ya. Makanya kemudian dia mencari di situ Ratu Adil yang akan datang pada akhir zaman, yang akan mengalahkan Dajjal dan Jomak-Jujo. Jomak-Jujo itu Ya'juj wa Ma'juj, Gog dan Magog. Itu adalah Isa Al-Masih. Lalu dia bertapa di situ. Sebelum dia dua-duanya itu naik ke gunung itulah, sampai dia mendapatkan jawaban 7 tahun setelah itu dicegah sama Endang Sampurnawati, Anda tidak boleh naik. Apa hakmu melarang saya? Ini wilayah saya. Kecuali Anda bisa mengartikan ilmu saya. Zaman itu cangkriman. Bapak Ibu tahu cangkriman itu teka-teki rohani. Ratu Adil rawuh pertamu, tamu bagi akisim ditamoni sebuting tanpa sana. Siapa dia? Ratu Adil Raja Keselamatan datang untuk bertamu. Anehnya tamu itu yang menyilakan tuan rumah, dan dia tak sepeser pun membawa bekal. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan itu, kamu juga jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Wah, kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek ini. Siapa? Dua-duanya menjawab Isa Al-Masih. Kaget mereka. Lalu masing-masing orang mengartikan apa yang dipahaminya. Ratu Adil itu datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Itu Injil Yohanes. Kenapa tidak mengenal dia? Karena sebiting tanpa sana. Lalu yang kedua tadi pertanyaan tadi, wah kemiri, buah kemiri itu jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Kenapa jawabannya Isa? Karena sebelum dia datang ke dunia, dia sudah ada sebagai kalimatullah, sebagai firman yang kekal. Fil bati'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sesungguhnya Allah. Hatta kana fil bati indallah. Dia sejak semula bersama dengan Allah, karena firman Allah itu tentu satu dengan Allah sendiri. Hadza kana fil bati indallah kullu syai'in bihi kana. Segala sesuatu telah ada karena dia. Karena Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada karena firman-Nya. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Kullu syai'in bihi kana wa bi kulli syai'in lam yakun mimma kana. Jadi Yesus itu tidak sekedar kedatangannya sekarang. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, bukan sebagai kemanusiaannya, tapi sebagai firman Tuhan yang kekal, yang bersama dengan Tuhan sendiri. Itulah maka saya ditanya salah satu gereja Protestan di Toraja, Pak, bagaimana dengan keselamatan sebelum Yesus ada? Terus saya jawab, kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada sebagai firman Allah yang kekal. Jadi setiap orang yang menghidupi diri karena firman Allah, dia sadar atau tidak sadar, dia selalu bersama Yesus. Yesus tidak bisa dibatasi secara sakramen dengan gerejanya. Dia lebih daripada gereja yang kita pahami, karena dia firman Allah yang kekal. Meskipun kadang orang tidak mengenal dia,
Karena apa? Keterbatasan kita masing-masing. Jadi keselamatan itu ada di dalam Yesus. Tapi kita tidak pernah tahu apakah ada keselamatan tidak hadir di mana. Saya tahu keselamatan ada di mana, tapi saya tidak berhak menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Karena Yesus Kristus lebih dari apa yang kita batasi. Dia tak terbatas. Ketika dia berkata kepada orang Yahudi dalam Yohanes pasal 8 ayat 56, Abraham Bapamu melihat hariku, dan dia akan bersuka karena ia telah melihatnya. Yesus mengklaim Abraham melihat harinya, padahal Abraham sudah mati, nabi-nabi sudah mati. Orang Yahudi bingung, umurmu belum sampai 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan Abraham melihat harimu? Kira-kira seperti itu. Lalu Yesus berkata apa? Kalau di dalam bahasa aslinya, amin, amin, lego umi. Sesungguhnya, diulang 2 kali amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Prin Abraham genistai ego ini. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada. Itu sesungguhnya firman Tuhan sendiri kepada Nabi Musa. Aku adalah aku. Ego ini, go on. Makanya gelarnya Yesus yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia tidak pernah tidak ada. Karena itu kalau dalam Injil bahasa Arab di gereja-gereja Ortodoks itu dilantunkan, Al-Haqqo, Al-Haqqo, Aqulu lakum. Sesungguhnya aku berkata kepada kalian, Qobla ayyulada Ibrahim sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bukan aku ada dalam kemanusiaannya, tapi aku ada sebagai firman Allah yang adalah Allah sendiri. Karena itu orang Kristen diajar untuk rendah hati, tidak boleh menghakimi orang, karena itu bukan hak kita. Tapi kita juga tidak boleh kehilangan sikap menyatakan bahwa Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup, karena dia firman Allah. Sekalipun kita tidak bisa membatasi dari wujud kemanusiaannya. Makanya yang belum berumur 50 tahun itu kemanusiaannya. Orang Yahudi kenapa sih angka 50 itu muncul? Dalam ajaran Yahudi, umur manusia itu semua sudah dihitung. Umur 5 tahun belajar alef, bet, gimel, dalet, supaya alif baktaknya itu bahasa Ibrani, supaya nanti umur 10 tahun jadi bet, kames, sanah, lam, mikra, bet, esreh. Umur 10 tahun lamisna, jadi umur 5 tahun belajar kitab suci. Umur 10 tahun dia mulai paham ayat-ayat kitab suci yang pendek-pendek, misalnya tentang penciptaan, tentang keluaran. Kenapa penciptaan? Itu asal usul manusia. Purwaning dumadi, mulai dari ayat ing kala purwa Gusti Allah iku ana, beresit bara Elohim samayin bi'at sa'aret bi'aret hayyata huwa pohu wa husek alpenitehom biruah Elohim merak efek alpeniamayin. Harus hafal di luar kepala. Lalu umur 12 tahun dia mulai ibadah, karena terikat hukum Torah itu umur 12 tahun. Makanya Yesus dibawa ke Bait Allah umur 12 tahun. Lalu ketika umur 15 tahun Ben Kames Esrah umur 15 tahun la Talmud, menjadi murid belajar Talmud. Makanya Paulus lahir di Tarsus, umur 5 tahun dia belajar Taurat, 10 tahun belajar Mishnah, 12 tahun bar miswah, mulai 8 hari disunat. Lalu umur 15 tahun dikirim ke Yerusalem. Di sana ada kakaknya. Paulus itu dikirim ke Yerusalem, kemudian belajar kepada Rabi Gamaliel.
umur 18 tahun orang boleh menikah. Ben sebune esreh la kupa, punya kupa untuk menikah. Umur 20 tahun ben estrim lirto. Umur 20 tahun itu usia mengejar karir. Umur 30 tahun baru boleh tampil di depan umum. Karena ben selosah esreh la koa, usia kekuatan. Maka jangan Anda tanya, Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Itu pertanyaan orang tidak tahu apa-apa. Memahami budaya Yahudi, diambil seperti budaya Barat. Sweet 17-nya Yesus di mana itu bukan pertanyaan. Itu pertanyaan tidak bermutu. Karena Anda menganggap orang Yahudi abad pertama Anda ukur dari ukuran orang bule, nggak cocok. Kalau Anda bikin teori-teori Yesus pergi ke India, Yesus pergi ke Tibet, itu aja bingung. Dia tahu umur 40 tahun dia baru disebut usia matang. Umur 50 tahun baru la etsa, usia memberi nasihat. Jadi kenapa Yesus tampil di depan umum kira-kira umur 30 tahun? Baca kitab Bilangan, kumpulkanlah orang-orang Israel antara umur 30 sampai 50 tahun. Semua angka itu ada maknanya. Umur 30 sampai umur 50 tahun orang Yahudi berkarya pelayanan di Bait Suci, pelayanan di Kemah Suci. Umur 50 memberi nasihat, umur 60 mulai dianggap tua. Yang kepala 6 sudah mulai tua. Ya, bukan sekedar memberi nasihat, tapi memberi keteladanan hidup. Apa yang dialami selama 60 tahun. Umur 70 tahun usia sempurna. Karena dalam Mazmur usia manusia 70, kalau kuat 80, kuat itu tambahan usia. Itu semua ada artinya. Umurmu belum 50 artinya apa? Kemanusiaanmu itu pun belum waktunya memberi nasihat. Dengan apa kamu menyamakan dirimu? Yesus katakan, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ini pentingnya kita membaca Alkitab dengan konteks sejarah. Banyak orang, saya kemarin mengajar di beberapa STT. Saya mengajar di STT Protestan, Katolik, di seminari. Ya, saya itu kan lintas batas. Di gereja Pentakosta diterima. Ya ikut tepuk tangan juga tidak apa-apa saya. Tepuk tangan itu kan ya ekspresi. Itu aja dipersoalkan. Ya loh. Di gereja DKJW ya kerasan juga. Saya aslinya Jawa Timur. Ya toh? Tapi karena di Australia, di Mesir nggak ada DKJW, saya gerejanya ortodok kan gitu ya. DKJW kan nggak ada di sana. Dan di sana di gereja ortodok saya lebih menemukan apa namanya warna timur saya. Wah, ini gereja dan ngajinya cocok saya kan gitu kan. Di DKJW nggak ada ngaji. Kalau ngaji malah Anda salah, karena asal usulmu dari mana kamu ngaji, ya toh? Nah, gereja Katolik saya tidak terima. Tapi percaya sama saya, pelajaran kayak gini asing. Karena apa? Gereja itu datang ke Indonesia mewarisi orang bertengkar. Makanya akarnya hilang. Ayo coba lihat kalau ada dari gereja Pentakosta, hobinya kan elek-elek Protestan. Kebanyakan itu. Bapak Ibu nggak tahu tahun 80-an. Tahun 80-an kalau Anda ibadah DKJW mulanya hormat bagi itu katanya malaikat pun itu minder itu. Karena terlalu formal, ya kan? Tapi kalau orang DKJW dengan orang tepuk tangan itu padahal itu hanya ekspresi. Ekspresi itu kan hanya apa ya? Sikap kita gitu loh. Kalau kamu cocok mau tepuk tangan ya monggo, ora apa-apa gitu. Tapi kalau tahun 80-an, tahun 90-an itu orang mengatakan itu DKJW, DKI itu tidak ada Roh Kudus, kurang urapan. Terus saya jawab, Bapak apa? Saya Protestan, tidak ada urapan kudus, terlalu banyak makan urak-urak saya. Saya tidak merasa itu penting karena apa? Saya tidak ada urusan dengan begitu itu. Hobi kok tak terpelajar, ngurusi hal-hal yang tidak penting. Itu karena apa?
Gereja kita mewarisi konflik. Coba Anda lihat itu antara Protestan dan Katolik. Bertengkar. Karena apa? Di Indonesia Katolik di bawah Portugis, Protestan di bawah Belanda, rebutan rempah-rempah. Ini yang terjadi. Nah, orang bertengkar, kita tidak ikut dapat rempah-rempahnya, ikut kita warisi konfliknya. Kalau saya wegah aku membela aku gawe dhewe yang cocok dengan konteks Indonesia. Ini namanya teologi kontekstual. Saya menggali akarnya gereja. Saya ke Syria, saya ke Timur Tengah, saya sekolah di Mesir. Saya gali akarnya. Tidak ada yang bayar saya. Saya kan orang kaya, bayar sendiri. Jadi saya ketawain. Karena apa? Dulu saya beli buku, saudara tahu, itu uang makan saya kurangi. Makanya ada Romo Damianus ngomong ke saya, nanti kalau ada orang pintar, saya tahu rahasianya. Bahkan dia bisa traktir Romo-Romo ketika dia masih mahasiswa. Karena apa? Karena dia mengurangi jatah makan. Itu saya. Dulu saya traktir Romo-Romo itu dari mana? Argentina, dari Italia, dari mana? Setiap hari saya traktir. Karena saya traktirnya yang kira-kira mereka heran, mereka nggak bisa bikin, saya bikin. Di gereja ada pohon pepaya. Di mana-mana orang nggak pernah tahu yang namanya sayur itu kates itu, dicacah begini, dioseng-oseng sama daging, bukan daging mentah. Karena itu orang Italia, saya bikin daging babi, dioseng-oseng begini. Enak sekali. Terus kemudian saya antarkan ke gereja. Enak sekali ini, murah. Katesnya diambil di gereja. Daging babinya sedikit cuma untuk pengharum mendadak, ya kan? Nah itu saya dikenal orang dermawan dengan kekurangannya. Tapi artinya apa? Saya puas karena apa? Saya mencari ilmu bukan untuk mencari gelar. Saya mencari ilmu karena menjawab keresahan, karena menjawab panggilan hidup saya. Karena itu saya cari apa? Sampai babi pun saya teliti. Di negara Kertagama, di relief candi. Siapa yang membayangkan kalau Candi Borobudur itu ada babi guling ini? Ayo siapa yang membayangkan? Berapa kali Anda pergi ke Borobudur? Ini ada babi guling. Terus saya bilang, kamu jangan anti babi. Ini makanan raja-raja. Kalau kamu cuma makan ayam itu rakyat jelata. Ya tapi contoh ini, makanya Peniwen harus tetap jadi peternak babi terbaik. Ya, itu nanti saya bagikan ini supaya setiap kali Anda selalu ingat ini. Kalau ada monumen Jogja kembali, kenapa tidak ada monumen babi kembali? Ya, ini sebetulnya panggilan kebangsaan, bukan panggilan agama. Kalau panggilan agama, jujur, babi bukan binatang yang saya suka. Tapi saya sering makan babi, karena untuk mengedukasi. Meskipun saya nggak terlalu suka. Bayangkan orang yang tidak suka, dipaksa suka karena pendidikan. Saya ke gereja mencari keamanan, bukan sekedar kenyamanan. Aman bagi diri saya, aman bagi bangsa saya, aman bagi hubungan lintas agama. Karena itu sedapat mungkin saya tidak akan pernah bisa melukai orang lain. Karena saya sudah merasakan sakitnya orang terbuka. Ini dia. Istri saya udah ketawa-ketawa ini. Ya seperti itu saudara-saudara. Ini panggilan kebangsaan. Saya bicara begini bukan hanya di forum Kristen. Anda tanya itu teman-teman PDIP. Setiap bulan Bung Karno saya memberi wejangan tentang masakan Nusantara. Ini saya ingatkan kepada teman-teman nasionalis. Ini warisan bapak kita. Apakah kamu tahu? Sebagian tahu mas. Harus tahu. Ini warisan Bung Karno. 1650
resep masakan Nusantara. Kamu buka halaman Bali dan halaman Minahasa, makanan Manado. Bung Karno orang Muslim tidak makan babi, tapi tidak mencoret menu babi di masakan Nusantara. Kalau dia mencoret menu babi, dia akan mencoret orang Peniwen, dia akan mencoret orang Minahasa. Maka hai para pemakan daging babi, tegakkan kepalamu dan jangan pernah minder, karena ini tidak haram bagimu, tapi haram bagi umat Islam. Hai orang Hindu, tegakkan kepalamu, tetaplah makan babi, karena ini tidak haram bagimu, tapi haram bagi umat Islam. Hai orang Islam, tetap makanlah daging sapi, karena sapi halal bagimu, tidak haram bagimu, tapi haram bagi umat Hindu. Kan gitu mestinya. Alangkah baiknya kalau kita hidup meneladani Sunan Ampel yang tidak marah ketika diejek karena kekurang tahuan anak muda Majapahit. Alangkah arifnya kalau kita seperti Sunan Kudus yang terpaksa tidak makan babi demi terpaksa tidak makan sapi demi saudaranya yang Hindu. Dan maafkanlah saya, sekalipun saya tidak terlalu suka babi, terpaksa makan babi untuk mengedukasi. Nah ini dia. Sekalipun kalau ada pilihan, ada ayam, saya lihat ini, ayam ini pasti. Kemarin saya dipasihati ayam. Ini babi, bukan ayam. Kau tahu? Dari jauh sudah kelihatan. Terus saya rasakan, bener ayam. Padahal Ponorogo itu terkenal sate ayam, ya kan? Tapi karena sejak kecil makanannya itu saja. Makanya kambing kan jarang-jarang. Mari kita makan kambing karena itu makanan para nabi. Yang makan babi makanan raja-raja Nusantara. Nah itu kira-kira. Minum kopi minumnya para pendoa. Karena biasanya pendoa kan meleknya malam-malam. Baik, terima kasih Abah. Wah, ini kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari beliau. Semoga ada insight, ada hal-hal baru di dalam diri kita, dan kita tidak resah hanya karena kebiasaan, ya kan? Kadang-kadang kebiasaan itu lalu kita doktrinkan, termasuk lagu, ya kan? Lagu itu